Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 11. Apakah dia datang? Apakah dia tidak datang? Jangan katakan apakah dia akan datang atau tidak, bahkan jika dia datang, bagaimanapun juga, ada begitu banyak penatua di sini, dan tidak ada bagian dari dirinya yang berbicara. Mendengar Tang Lian menggigit saudara lelaki Tang Yi, jantung Tang Fangzhou meledak menjadi api yang tak bisa dijelaskan, dan ingin merobek tangan Tang Yi 800 kali. Gadis Lianer, Im Ho, jangan bicara tentang seperti apa Tang Yi dan betapa berbakatnya dia. Dia hanya junior yang tidak disebutkan namanya dalam keluarga Tang kita. Tidak terlalu mulia untuk memberitahu kami begitu banyak orang untuk menunggu junior. Menyipitkan mata. Itu benar, jangan menunggu gadis Lianer. Jika para penatua tidak ada di sini pada saat ini, saya pikir orang besar mana yang harus menunggu, Tang Yi juga pantas ditunggu. Dalam keluarga Tang, sepertinya tidak ada yang salah dengan Tang Yi. Melihat para penatua dari 7 pidato, semua orang juga menyatakan pendapat mereka. Semua anak-anak dari keluarga Tang hadir kecuali Tang Haotian yang belum pernah berbicara, dan Tang Lian yang mendukung menunggu Tang Yi, dan semua yang lain tidak mendukung menunggu lagi. Sambil duduk di sisi lain, dikatakan bahwa beberapa orang dari keluarga Sangguan melihat situasi ini, dan tidak mudah untuk mengatakan apa-apa, setelah semua, mereka adalah orang luar, kecuali untuk sedikit malu di wajah mereka, yang lain masih seperti biasa, mengagumi Tang dengan cara yang superior lelucon ini. Aku tidak peduli, aku harus menunggunya. Tang Lian mengabaikannya dan menyalahkannya. Semua orang tercengang. Tang Lian, yang biasanya pendiam dan pendiam seperti aliran murni dan jernih, benar-benar memainkan nakal bagi Tang Yi. Ini membutakan mata anjing semua orang. Bahkan Tang Haotian pun sedikit terkejut. Metode apa yang digunakan Tang Yi untuk membuat orang cantik dan menyenangkan ini begitu peduli padanya? Tang Lian menyukai Tang Yi. Ini tidak mungkin. Identitas keduanya adalah satu surga dan satu di bawah tanah. Belum lagi Tang Yi pertama, bahkan jika itu adalah murid paling menonjol dari keluarga Tang, tidak mungkin untuk ingin bersama Tang Lian, dan identitas kedua pihak benar-benar tidak cocok. Tang Lian dalam keluarga Tang. Itu adalah keberadaan yang paling istimewa, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh seorang murid Tang. Melihat bahwa Tang Lian benar-benar memainkan tipuan untuk Tang Yi, yang paling marah adalah Tang Fang, cucu dari 7 tetua. Lianer, dia tidak akan datang ke rekan Tang Yi, tidak perlu menunggu lagi, kata Tang Fangzhu dengan wajah muram. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan datang? Tang Lian bertanya balik. Bagaimana saya bisa tahu? Ada senyum sinis di sudut mulut Tang Fang, dan dia berkata, tentu saja aku tahu, karena aku telah mengirim seseorang untuk membunuh Tang Yi. Jika tidak ada yang terjadi, dia sekarang telah menjadi mayat. Karena itu adalah mayat, bagaimana mungkin itu tetap kemari? Itu bukan lelucon. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, bagaimana kamu tahu saudara Tang Yi tidak akan datang? Apakah kamu melakukan sesuatu pada saudara Tang Yi? Tang Lian merasa ada sesuatu dalam kata-kata Tang Fang, dan segera bertanya, memikirkan upaya agresif Tang Ji untuk membunuh wajah Tang Yi tadi malam, dia sangat khawatir tentang Tang Yi. Tidak seharusnya. Tidak akan. Saudara Tang Yi memiliki fisiognomi sendiri, dan sekarang dia sangat kuat, bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi korban gangster? Tidak akan. Bagaimana saya bisa melakukan apa saja pada Tang Yi? Saya hanya akrab dengan karakter Tang Yi, dan dengan kepribadiannya, mengetahui bahwa dia tidak berharga, bagaimana dia bisa keluar dan memalukan. Tang Fangzhu pura-pura mengerti Tang Yi dan berkata, sungguh, yang ketujuh benar-benar mengerti aku. Pada saat ini, suara yang sangat ironis datang dari luar pintu. Semua orang melihat keluar dari pintu, seorang pemuda compang camping yang tertutup lumpur dan tanah masuk dengan kepala berjuang. Kakak Tang Yi. Tang Lian berteriak gembira ketika dia melihat orang itu datang. Tang Yi. Tang Fangzhu mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tang Haotian melihat Tang Yi datang kembali dan menunjukkan senyum teliti. Meskipun Tang Yi kotor dan tidak nyaman saat ini,
seluruh orang itu bercahaya dan luar biasa, betapa dia menyukainya, betapa dia puas. Hati berkata, tentu saja anak saya dari Tang Hao Tian. Beberapa tetua mengerutkan kening ketika mereka melihat Tang Yi, dan wajah mereka menjadi jelek. Wajah beberapa tetua juga menunjukkan sedikit kemarahan. Di mana ruang tamu tuan keluarga Tang? Itulah tempat penting untuk menerima tamu. Fasad keluarga Tang. Tang Yi datang ke ruang tamu dengan pakaian compang camping. Di sisi lain, beberapa orang dari keluarga Sangguan melihat tampilan kotor Tang Yi saat ini, dan ekspresi wajahnya juga luar biasa. Pria tua berkulit putih itu penuh dengan ketidakpuasan, dan pria muda yang tampan itu menghina, sementara wanita feminin itu jijik dan jijik, di matanya, Tang Yi seperti lalat kotor, kotor. Benar-benar pemborosan besar. Ini adalah suara umum di hati ketiganya. Tang Yi, tahukah kamu di mana ini? 7 penatua Tang Feiying bertanya dengan suara. Tang Yi tersenyum sedikit dan berkata, sebagai anak dari keluarga Tang, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ini adalah ruang tamu utama keluarga Tang? Karena kamu tahu bahwa ini adalah ruang tamu utama, kamu tahu bahwa ini adalah tempat untuk menjamu tamu. Lihat seperti apa dirimu sekarang, sistem seperti apa itu. Wajah Tang Feiying marah, dan dia berteriak keras, seolah-olah Tang Yi telah melakukan sesuatu yang tak terkalahkan. Sesuatu. Tang Yi menundukkan kepalanya dan melihat apa yang dia lakukan saat ini, memiliki 3 lubang besar di celananya, dan paha Bai Hua telah terekspos. Saat itulah dia memainkan monster-monster level 2. Rusak. Cerita bersambung di bawah ini. Lengan di sisi baju itu hilang, dan lengan gelap yang tertutup lumpur terpapar ke udara, ditarik oleh belalang dengan lengan pisau ketika memainkan monster tingkat 3. Setelah berjuang selama 1 malam, Tang Yi cukup produktif, dan ia telah naik ke tingkat prajurit bintang 5, tetapi sama, karena kerja keras 1 malam, ia terlihat sangat malu saat ini. Putra terpanjang berpikir dari mana asal pengemis itu. Namun, Tang Yi melirik Tang Hao Tian yang duduk di atas tahta dan melihat Tang Hao Tian tidak memiliki kesalahan pada wajahnya, kemudian dia merasa lega dan diabaikan. Ayah, apakah aturan rumah kita mengatakan bahwa pakaian compang camping tidak dapat memasuki ruang tamu utama? Tang Yi memandang Tang Hao Tian dengan senyum dan bertanya dengan ringan. Tang Hao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak benar. Berani bertanya kepada 7 penatua, apakah aku memprovokasi kamu seperti ini? Tang Yi menoleh dan menatap 7 penatua, dan terus bertanya dengan tenang. Kamu, 7 tetua menunjuk ke Tang Yi, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Sebagai anak keluarga Tang, bagaimana bisa kamu begitu tak tahu malu? Apa itu rasa malu? Bisakah dimakan? Tang Yi bertanya sambil tersenyum. Oke, Tang Hao Tian menghela nafas dan berkata, apakah tidak terlalu memalukan? Lihat seperti apa di depan para tamu. Tang Yi, kamu menemukan tempat duduk. Iya, ayahku. Tang Yi mengangguk, tahu bahwa Tang Hao Tian yang membantunya, jadi dia tidak lagi menjerat topik ini. Sang patriark berbicara, dan 7 penatua dan yang lainnya tidak baik untuk mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa membuang muka dengan marah dan tidak melihat Tang Yi. Tang Yi tidak masalah, dia menemukan tempat duduk sendiri. Chapter 12. Kakak Tang Yi duduk di sini. Tang Lian menunjuk ke kursi di sebelahnya dan menyapa Tang Yi Dao. Tidak memungkinkan. Tidak bisa duduk di sini. Ini tidak akan berhasil. Posisi Tang Lian mengacu pada barisan di mana para tetua duduk. Tentu saja, tidak masalah jika Tang Lian duduk di kerumunan, tetapi jika Tang Yi duduk. Apakah ini berarti bahwa status Tang Yi sama dengan status para tetua? Bagaimana sampah yang tidak bisa diolah dibandingkan dengan sekelompok tetua? Bagaimana itu menerima penatua atau generasi muda hadir? Bagaimana ini meyakinkan generasi muda? Jadi, mereka tidak bisa membiarkan Tang Yi duduk seperti ini. Namun, meskipun semua orang memblokir suara mereka, mereka tidak bisa menghentikan tekad Tang Yi untuk duduk di samping Tang Lian. Tang Lian semua berbicara, bagaimana mungkin Tang Yi berpikir bahwa pria Tang Lian bisa mengecewakan wanita? Bagaimana bisa menyerah pada burung hantu? Cerita bersambung di bawah ini. Duduk. Meskipun ada halangan dari semua orang, Tang Yi dengan cepat datang ke sisi Tang Lian dan kemudian duduk segera setelah pantat. Mencolok. Tang Yi kamu.
Anak-anak mencari kematian. Beberapa penatua geram. Tang Yi hanya menantang otoritas mereka. Di masa depan, apa yang orang pikirkan tentang mereka sebagai orang tua Tang? Penatua sejajar dengan limbah yang tidak dapat ditanami. Ini lelucon besar. Benua suci benua dihormati, dan dimanapun mereka lewat, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Adegan itu terlihat di mata beberapa orang dalam keluarga Sangguan, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Limbah keluarga Tang telah mencapai titik pelanggaran hukum. Tidak memiliki rasa hormat dan tantangan aturan dari benua Paladin. Tanpa kekuatan, dia berani duduk setara dengan para tetua, dan berani melawan keinginan para tetua, begitu berani. Namun, ini bukan urusan mereka di Sangguan, jadi tidak mudah untuk campur tangan, dan hanya bisa menatap Tang Yi untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Dihormati oleh yang kuat, yang umum di mana-mana di benua Paladin. Jika Tang Yi adalah orang yang kuat dengan kekuatan yang besar, tentu saja dia bisa duduk di manapun dia ingin duduk. Sayangnya, dia hanyalah sampah yang tidak bisa diolah. Bagaimana dia bisa duduk di atas? Jika Anda ingin mengenakan mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Jika tidak, Anda hanya bisa dihancurkan oleh berat mahkota. Ada apa? Aku belum bisa duduk kalau punya kursi. Tang Yi cemberut, dan tidak setuju. Ini bukan duduk. Selain itu, Tang Lian adalah wanita yang dia identifikasi, apakah tidak masuk akal untuk duduk di sebelah wanita itu? Kamu seharusnya tidak duduk dalam posisi ini. Seven Elders berkata dengan marah. Kenapa? Tanya Tang Yi ringan. Kenapa? Haha. 7 tetua tersenyum dingin, dan memandangi mata Tang Yi dengan dingin, kamu melihat identitasmu. Seorang junior yang tidak bisa berlatih, berani duduk sejajar dengan kita. Dalam keluarga Tang, selain dari Patriark Tang Haotian, 7 penatua memiliki status tertinggi, Tang Fangzu berani menjadi begitu sombong pada hari kerja, juga karena 7 penatua. Pada saat ini, Tang Yigan duduk dengan terang-terangan di atas, yang paling tidak puas dan yang pertama melompat keluar dan menyalahkan, tentu saja, 7 sesepuh. Tang Yi, kamu telah makan nyali macan tutul yang ambisius hari ini, dan kamu berani menjadi begitu rendah hati, dan jangan menaruh semua tetua dan semua anak-anak keluarga Tang di matamu, apakah kamu masih ingin terus tinggal di keluarga Tang? Tang Fangzu juga berteriak tajam. Melihat Tang Yi duduk di sebelah Tang Lian, kakeknya juga berdiri di depan umum dan menuduh Tang Yi, pada saat ini, Tang Fangzu tidak punya pilihan selain untuk memberi muka kepada Patriark. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana jika Tang Yi adalah putra bapak leluhur? Bagaimanapun, pemborosan adalah fakta, dan itu juga fakta untuk menantang otoritas para penatua. Pada saat ini, Tang Fangzu sudah mempertimbangkan apakah akan mengajar Tang Yi. Hehe. Tang Yi mencibir, matanya jatuh, dan kemudian operasi mata sehari dilemparkan ke Tang Fangzu dan 7 tetua. Nama, Tang Fang. Level, 16, Six Star Warrior. Gongfa, bintang berbintang peringkat top peringkat kuning. Seni bela diri, Fansing Palem kelas atas peringkat kuning, Sanming Boxing kelas atas peringkat kuning. Penghakiman, sedikit mengancam kekuatan Anda lebih baik dari lawan Anda, dan lawan tidak terlalu mengancam Anda. Nama, Tang Fei Ying penatua keluarga Tang yang terdiri dari 7 orang. Level, 22, Divisi Perang Bintang 2. Gongfa, Tianxing Jue kelas bawah Suan Order. Seni bela diri, Tianxing Palem kelas bawah Suanji, Liuming Boxing kelas bawah Suanji Pedang Rusak 9 Tianxing, kelas bawah Suanji Teknik Pedang 12 Belok Tianxing kelas bawah Suanji. Senjata, Pedang Wentian. Penghakiman, sangat berbahaya kekuatan Anda tidak jauh berbeda dari lawan Anda, tetapi lawan dapat menimbulkan ancaman besar bagi Anda. Oh. Tang Yi melihat barisan tabut Tang dan 7 tetua bersama Tian Yansu. Tang Yi sedikit terkejut. Tadi malam, dia membuat eskalasi kerja keras, yang membuatnya malu dan compang camping, tetapi dia hanya naik ke tingkat prajurit bintang 5. Dia tidak berharap bahwa kekuatan dan Tang Fangzu hanya antara Bozongzong, mengandalkan latihan canggih dan berbagai keterampilan bela diri hanya sedikit lebih baik dari Tang Ark. Jika tidak ada seni bela diri tingkat penghargaan seperti itu, di tingkat, dia juga lebih rendah dari Tang Ark. Adapun 7 tetua, tak perlu dikatakan bahwa saat ini,
Tang Yi belum memenuhi syarat untuk menantang para tetua dari 7 tetua. Divisi perang dan divisi perang, kedua belah pihak dipisahkan oleh langit, meskipun tampaknya perbedaan levelnya tidak besar, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Tentu saja, latihan dan keterampilan bela diri menebus banyak kerugian, jika tidak hakim tidak akan mengatakan bahwa Tang Yi dan para tetua dari ketujuh tidak jauh berbeda dalam kekuatan. Jika kedua belah pihak berjuang keras. Belum diketahui, tetapi Tang Yi hanya memiliki 1 atau 2 lapis persentase kemenangan. Tidak menyangka bahwa keduanya bukan lampu hemat bahan bakar. Tapi, apakah Anda ingin berkompromi? Beri jalan dari Tang Lian. Tidak mungkin. Belum lagi jari emas sistemik Tang Yi, bahkan jika tidak, dengan karakternya, tidak ada kompromi. Mengapa Anda ingin mendapat kesempatan? Cerita bersambung di bawah ini. Itu karena Tang Yi Ben tidak ingin ketinggalan, dia tidak ingin berkompromi dengan orang lain, dia tidak ingin berkompromi dengan kegelapan, dia tidak ingin berkompromi dengan dunia, jadi dia melompat. Sekarang biarkan dia berdiri, kompromi. Hanyalah delusi. Oleh karena itu, setelah memeriksa jajaran tabut Tang dan 7 tetua, Tang Yi menegakkan tubuh sedikit dan tidak berniat untuk bergerak. Melihat penampilan Tang Yi yang nakal, para tetua dan murid-murid keluarga Tang sangat marah, dan mereka ingin terus menuduh Tang Yi dan membiarkannya berdiri. Jika tidak, mereka mungkin masih menggunakan kekuatan, dan pada saat ini, sebagai keluarga Tang Long Tang Haotian berbicara. Oke, ayo berhenti berdebat. Di depan para tamu, bagaimana situasi seperti ini? Ada sesuatu yang akan kita selesaikan nanti. Tapi Tang Yi 7 tetua menunjuk ke Tang Yi dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Haotian melotot dan segera mengertakkan giginya, tidak ada kata-kata lagi. Melihat Tang Haotian dengan terang-terangan melindungi Tang Yi, tidak mudah bagi semua orang untuk mengatakan apapun. Lagi pula, Tang Haotian adalah kepala keluarga Tang, dan sekarang berada di depan para tamu. Yang terbaik adalah menyelesaikan urusan internal secara internal. Bahkan lebih besar. Tang Patriark, kamu di sini. Karena kita di sini, jangan buang waktu dan mulai berbicara tentang bisnis. Lelucon keluarga Tang berakhir, dan lelaki tua dari sangguan itu perlahan berkata. Chapter 13. Patriark Tang, sebenarnya datang ke keluarga Tang kali ini, terutama karena kami memiliki sesuatu untuk diminta, kata lelaki tua dari sangguan itu. Oh, Tuan Yuda, aku membuatmu tertawa. Ada apa, tapi tidak apa-apa. Tang Haotian tersenyum dan murah hati, sepertinya tidak peduli tentang apa yang baru saja terjadi. Di masa lalu, Tang Yi menjadi rendah hati, pengecut, dan tertekan karena ketidakmampuannya untuk berlatih. Sebagai seorang ayah, ia cukup bersalah. Lagi pula, bakat ini lahir dan juga diwarisi oleh orang tua mereka. Tang Yi tidak dapat berkultivasi. Orang tua mereka memainkan peran tertentu. Dan sekarang Tang Yi, tidak peduli seberapa repot atau tidak peduli, memiliki sentuhan kepercayaan diri di matanya, dengan rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Tang Haotian merasakan banyak hati. Tidak peduli apakah saya melihatnya semalam atau tidak peduli apakah Tang Yi sekarang dapat berlatih, Tang Yi yang percaya diri adalah sesuatu yang sangat disukai dan ingin dilihat oleh Tang Haotian. Jadi, bagaimana jika Anda tidak tahu jumlah kado? Putranya memiliki kepercayaan diri, tidak lagi pengecut, tidak lagi tertekan, apakah ini tidak layak untuk diceritakan kepada ayah Tang Haotian? Apakah Patriark Tang tahu siapa ini? Tuan Yuda balas tersenyum dan menunjuk ke gadis lembut di sebelahnya. Dia. Tang Haotian mengerutkan kening, lalu menatap gadis yang lembut itu, dan kemudian tiba-tiba murid itu menyusut dan memikirkan sesuatu, berkata, apakah itu? Siu. Cerita bersambung di bawah ini. Iya, Tuan Yuda mengangguk sambil tersenyum. Sangguan Siu bertemu Paman Tang. Gadis Rou Mei berdiri dan berutang sedikit, lalu duduk kembali di kursinya. Tang Haotian senang untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia melihat pemuda tampan di samping Sangguan Siu. Wajahnya tenggelam, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak membalas untuk waktu yang lama. Lianer, siapa orang-orang ini? Adegan aneh di adegan itu membuat Tang Yi sedikit penasaran, dan kemudian berbisik di telinga Tang Lian. Ini dari keluarga Sangguan di wilayah utara, dan
Kepala kecil Tang Lian mencondongkan tubuh ke arah Tang Yi dan berbisik, Sangguan Siyu dan Tuan Yuda berasal dari keluarga Sangguan, dan pemuda itu, lihat tidak ada tanda awan ungu di dadanya. Itu adalah logo murid Ziyun Gate. Jika dia menebak dengan benar, pemuda ini harus datang dari Ziyun Gate. Gerbang Ziyun. Sangat kuat. Tang Yi ingin tahu. Gerbang Ziyun termasuk dalam 3 rumah utama di wilayah utara. Ini sangat kuat dan kuat. Ada puluhan ribu murid eksternal saja. Kekuatan murid internal dikatakan sebagian besar lebih tua daripada orang tua dunia. Itu sangat kuat. Tang Lian di Tang Yi menghembuskan napas seperti biru, dan memperkenalkan Tang Yi dengan hati-hati. Tidak heran pria itu tampak sangat menghargai diri sendiri dan tidak memandang siapapun di matanya. Ternyata ada gerbang besar sebagai pendukung. Tang Yi merasa lega bahwa pemuda tampan ini mengangkat kepalanya dari awal sampai sekarang, dan sama sekali tidak menaruh keluarga Tang di matanya. Semua orang tampak seperti udara di depan matanya, bahkan hal-hal yang baru saja terjadi, mulutnya menggantung. Senyum menghina seperti menonton badut tampil. Murid yang baik. Tang Yi berpikir bahwa dia sudah cukup gila untuk mendapatkan sistemnya. Pada kecepatan peningkatan ini, dia akan menjadi orang yang kuat di dunia, dan pemuda dari Ziyun Gate ini bahkan lebih gila darinya. Modal seperti apa yang membuat pemuda ini terlihat begitu tinggi? Gerbang awan ungu. Menarik. Memutar kepalanya untuk melihat Sangguan Siyu di sisi yang berlawanan, Tang Yi menemukan bahwa ada juga logo awan ungu yang tersulam di dada Sangguan Siyu. Dengan cara ini, Sangguan Siyu dari keluarga Sangguan juga memasuki ini. Gerbang Ziyun. Kakak Tang Yi. Merasa tatapan Tang Yi menyapu pikiran resmi, Tang Lian berkata sedikit tidak puas. Ada apa? Tang Yi mengisap aroma dari Tang Lian dan mendengarkan suaranya yang manis, hatinya menggelitik dan jengkel, dan api yang tidak dikenal dengan cepat naik. Pada saat ini, Tang Yi ingin memeluk Tang Lian untuk menjadi intim, tetapi sebagian besar orang melakukannya hanya untuk menemukan kematian, jadi dia harus bertahan. Apakah kamu ingin tahu siapa Sangguan Siyu? Tang Lian memandang mata Tang Yi, keduanya berdekatan, mata mereka berpotongan, dan sepertinya aliran arus bergantian, terhubung bersama, dan bertabrakan menjadi percikan. Tang Lian tersipu dan buru-buru menunduk, berani melihat Tang Yi lagi. Melihat tatapan menggoda Tang Lian, Tang Yi ingin melangkah maju untuk menggigit, tetapi alasan masih mengalahkan keinginannya dan dengan tenang berkata, Sangguan Siyu. Itu bukan orang dalam keluarga Sangguan, tetapi juga WHO. Cerita bersambung di bawah ini. Dia tunanganmu. Tang Lian ragu sejenak, dan akhirnya berkata pada Tang Yi. Apa? Tang Yi terkejut dan menatap Sangguan Siyu. Fitur wajah yang indah, penampilan lembut, temperamen berdebu, kecantikan dan Tang Lian bahkan sebanding, kecantikan temperamental seperti itu, ternyata adalah tunangannya. Kemudian tujuan kedatangan mereka ke keluarga Tang adalah, keponakan Siyu, kami tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu telah tumbuh menjadi gadis besar. Paman Tang tidak mengenalinya untuk sementara waktu, jangan kaget. Tang Haotian akhirnya menatap Sangguan Si setelah terdiam lama. Bahasa, kata sambil tersenyum. Mendengar pidato Tang Haotian, Tang Yi dan Tang Lian tidak lagi berbisik bersama, dan mereka berdua duduk tegak dan meregangkan kepala mereka ke belakang. Tampilan intim Tang Yi dan Tang Lian, tabut Tang di samping hampir gila. Yang mana dari Tang Yi yang lebih baik? Jika Anda memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kekuatan, Anda perlu melihat dan melihat. Bagaimana orang seperti itu mendapatkan bantuan dari Tang Lian? Paman Tang sopan, Sangguan Siyu menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, ada desas-desus bahwa keponakan Siyu memasuki Ziyun Gate. Awalnya, aku tidak percaya. Sekarang tampaknya rumor itu benar, dan keponakan Siyu benar-benar berbakat. Tang Haotian tersenyum dan memuji, tetapi hatinya menghela nafas. Sangguan Siyu sekarang telah menemukan pendukung yang baik dan memasuki pintu yang kuat. Jika hari ini dia hanya datang dengan Tuan Yuda, itu akan baik-baik saja, tetapi dia membawa murid Ziyunmen, dan masih lalu ada profil tinggi, dan ada lebih banyak nama di dalamnya. Peragaan, tampilan, artinya jelas. Baru saja Tuan Yuda juga mengatakan bahwa ada sesuatu untuk ditanyakan, tetapi sepertinya ini bukan hal yang baik.
Dan, apa masalahnya, Tang Haotian telah menebak 7 atau 8 dari 10. Paman Nyonya memuji, bagaimana Siyu bisa begitu baik, hanya keberuntungan. Sangguan Siyu tersenyum ringan, penampilan cantik dan berbunga-bunga, itu membuat murid-murid Tang hadir mabuk. Keponakan Siyu terlalu rendah hati. Tang Haotian tersenyum, tidak melangkah lebih jauh, tetapi menoleh untuk melihat Tuan Yuda, berkata, Tuan Yuda, barusan Anda mengatakan bahwa keluarga Tang saya meminta sesuatu, Tang Mou berani tanyakan apa yang membuat Anda datang ke keluarga Tang saya. Chapter 14. Patriark Tang, mungkin ini, batuk, masalah ini berkaitan dengan Siyu, dan hal itu dijelaskan oleh Master Ziyun Gate secara pribadi. Master Yuda menenangkan senyumnya dan berkata kepada Master Ziyun Gate pada saat itu, wajahnya lebih khusyuk. Wajah Tang Haotian berubah sedikit. Gerbang Ziyun terkenal di Tanah Suci. Di antara 4 domain, itu milik gerbang Sekte Atas, dan salah satu dari 3 gerbang utama di domain utara. Gerbang-gerbang Ziyun, Guru Ziyun Yan adalah sosok yang berdiri di puncak piramida. Kekuatannya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga kecil, juga bukan pemimpin keluarga. Cerita bersambung di bawah ini. Berbicara tentang Master Ziyun Gate, Tang Haotian juga menyingkirkan senyum dan menjadi berhati-hati. Tuan Yuda tapi tidak apa-apa. Tang Haotian telah menebak kemungkinan, memegang sandaran tangan kursi dengan kedua tangan, menahan amarah karena mencoba mencubit sandaran tangan, berkata dengan dingin. Keluarga Tang dan keluarga Sangguan telah berhubungan selama beberapa generasi. Master Tang sedikit malu ketika melihat Tang Haotian. Lagi pula, ini adalah masalah pemberontakan, dan itu karena mereka tidak melakukannya dengan baik dalam keluarga Sangguan, permintaan maaf. Tapi, ketika saya memikirkan hal ini sebagai Ziyun Yan, penguasa gerbang Ziyun, Tuan Yuda menggigit kulit kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia masih berkata, ini masalahnya, Siyu memasuki Ziyun Gate, dan Tuan itu menantikan Siyu. Sangat tinggi, saya ingin mengolah Siyu sebagai master berikutnya, karena saya tidak ingin membatasi prestasi Siyu, jadi. Setelah Tuan tahu bahwa Siyu dan Tang Yi memiliki urusan keluarga ini, mereka menjelaskannya dan mereka harus membiarkanku mundur. Akhirnya, Tuan Yuda menghela napas, sedikit memiringkan kepalanya, tidak menghadap mata Tang Haotian. Sangguan Siyu di samping juga menundukkan kepalanya, berani melihat Tang Haotian di atas tahta, tangannya ragu-ragu, dan dia sedikit gelisah. Pensiun. Semua orang di keluarga Tang terkejut pada awalnya, dan kemudian berbisik secara pribadi. Bukankah ini masalah keluarga yang diturunkan oleh generasi yang lebih tua? Dia berani mundur ketika dia memanjat cabang tinggi keluarga Guangwan. Meskipun benar, Tang Yi benar-benar tidak layak untuk gadis cantik dari keluarga Sangguan. Jika kamu mundur, kamu akan mundur. Jika limbah Tang Yi menikahi Sangguan Siyu, bagaimana rasanya? Namun, jika mundur, apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga Tang saya? Juga, ini bukan hanya masalah limbah Tang Yi, tetapi juga masalah keluarga Tang saya, dan itu harus ditangani dengan benar. Jika kamu tidak menyerah ciuman, orang lain hanya akan menertawakan Tang Yi, apa yang salah dengan keluarga Tang saya, dan karena dia tidak memiliki kebajikan dan tidak ada bakat, dia pensiun, yang lain hanya akan mengatakan bahwa keluarga Tang kita baik dan murah hati, dan tidak ada katak untuk makan daging angsa. Tapi, apa yang harus dilakukan patriark? Jika seseorang pulang untuk menikah lagi, akan ada Ho Yanmian untuk mengelola keluarga Tang di masa depan. Mungkin karena kekuatan Tang Yi terlalu buruk, atau mungkin karena Tang Yi merebut posisi sebelumnya, terlalu sombong, semua orang di keluarga Tang menentang perceraian, dan ada sangat sedikit yang mendukung. Pada saat ini, semua orang juga memandang Tang Yi, mencibir untuk melihat reaksi buruk Tang Yi. Cukup yakin. Tangan Tang Haotian menghantam sandaran tangan dan mengeluarkan jejak yang dalam, kemarahan di hatinya sudah meningkat. Dia sudah menebak hasil ini, ketiga orang ini, benar-benar datang untuk pensiun. Cerita bersambung di bawah ini. Ngomong-ngomong, dia adalah patriark keluarga Tang. Dia bahkan diminta keluar untuk pensiun.
Pengunduran diri itu masih merupakan pernikahan putranya, dan semua orang di keluarga itu juga mendukung perceraian pihak lain. Sang patriark dan sang ayah melakukan cukup banyak hal. Itu hanya tertekan bahwa Tang Yi telah menderita sejak usia dini. Sekarang dia memiliki sedikit peningkatan dan telah pulih sedikit kepercayaan diri. Masalah keluarga yang baik, yang lain datang dan mundur, itu benar-benar. Namun, Tang Yi saat ini bukan lagi mantan Tang Yi, dan melihat reaksi Tang Yi, jika dia tidak mau. Tang Haotian mengalihkan pandangannya ke Tang Yi. Kakak Tang Yi, apa kamu baik-baik saja? Tang Lian juga memandang Tang Yi dengan cemas. Meskipun dia mendengar bahwa Sang Guan Xiyu ingin pensiun dari Tang Yi, ada jejak kegembiraan di hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Tang Yi dan takut padanya tidak bisa menerimanya. Pikiran wanita itu sangat rumit, Tang Lian tidak tahu mengapa ada dua suasana hati yang sepenuhnya berlawanan di hatinya. Pensiun. Tang Yi sedikit terkejut, kecantikan temperamen ini datang hari ini untuk pensiun. Melihat Sang Guan Xiyu karena terkejut, Tang Yi tahu bahwa pihak lain selalu tahu bahwa dia adalah tunangannya. Namun, dari awal sampai akhir, Sang Guan Xiyu tidak menempatkannya di matanya, dia bahkan tidak melihatnya, bahkan jika saya hanya membuat lelucon untuk mengambil tempat duduk. Sang Guan Xiyu selalu tenang dan tidak relevan. Oke, wanita cantik ini berani memperlakukan tunangannya seperti ini. Terlihat cukup polos, lembut dan lemah, dan ingin mengesampingkan orang miskin dan tunangan ketika dia di samping uang besar. Apa ini disebut di zaman modern? Pelacur teh hijau. Meljibi. Tang Yi hanya tahu bahwa Sang Guan Xiyu adalah tunangannya, dan dia memiliki perasaan yang baik untuknya. Sekarang perasaan yang baik menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Di zaman modern, pacarnya hanya berlari dengan uang besar. Tanpa diduga, saya berhasil meloloskan diri dan mendapat jari emas super seperti sistem, atau dimainkan dengan perceraian yang sedemikian besar, yang membuat Tang Yi harus bertahan. Mengepalkan tinjunya, Tang Yi sekarang ingin melangkah maju dan melemparkan beberapa tamparan pada wanita itu. Biarkan dia memperhatikan apa itu pria. Tapi, dalam keadaan darurat, Tang Yi masih kehilangan beberapa hari operasi mata. Nama, Yuda Wenhua. Level, 31, One Star War Spirit. Gongfa, 7 jiwa dan 6 matahari, kelas Suanji. Keterampilan bela diri, Beiming 7 jiwa Palms kelas atas Suanti, 6 Yang Yin Yin Fingers kelas atas Suanti, Tianxi Fingering kelas atas Suanti. Metode tubuh, langkah tubuh Yun Mengyu. Penghakiman, dunia berbeda kekuatan Anda jauh dari lawan Anda, tidak cukup untuk melawannya. Cerita bersambung di bawah ini. Nama, Sang Guan Xiyu. Level, 26, Divisi Prajurit 6 Bintang. Penyihir, Ziyun Broken Ring kelas menengah. Seni bela diri, 36 hari taktik pedang Gang Ziyun kelas menengah tanah cincin langit yang membelah telapak kelas menengah tanah bayangan aliran pedang kelas menengah tanah. Metode tubuh, langkah Yulong Pantom bawah tanah. Teknik finishing, horoskop dari 3 ilmu pedang dari cincin patah Ziyun. Senjata, Xiyu Jinling Sword. Penghakiman, dunia berbeda kekuatan Anda jauh dari lawan Anda, tidak cukup untuk melawannya. Nama, Situ King Feng. Level 35, Semangat Perang Bintang 5. Gongfa, keputusan Dewa Qiankun, lebih rendah dari medan. Seni bela diri, Fuyun Thunder Sword inferior to the level bawah 12 Fingers of the God All inferior di level bawah 100 bunga tinju 9 gaya inferior ke level bawah Loying Excalibur inferior ke level bawah. Metode tubuh, berjalan melewati awan dan melihat langkah-langkah bulan kelas atas Suanji. Weapon, Sword in the Cloudy Rain. Penghakiman, sekuat lawan sekuat Anda, kekuatan Anda sangat berbeda, itu tak tertahankan. Chapter 15. Tidak satupun dari ketiga orang ini adalah lampu hemat bahan bakar. Salah satu dari mereka lebih kuat dari semua keluarga Tang yang hadir, bahkan lebih baik daripada ayahnya Tang Haotian. Hanyalah 3 bos super humanoid. Selain itu, Sang Guan Xiyu sebenarnya memiliki beberapa keterampilan bela diri di tanah, dan bahkan memiliki keterampilan akhir yang sama dengan Tang Yi yang memecahkan gunung.
Kekuatan teknik finishing Tang Yi telah melihatnya dengan matanya sendiri. Untungnya, tidak ada tangan yang impulsif. Diam-diam Tang Yi bersuka cita, tak heran mereka berani datang ke keluarga Tang untuk menikah. Dan saya sendiri. Hanya sekarang telah mencapai tingkat prajurit bintang 5, ada keterampilan bela diri di permukaan tanah, tetapi ada lebih banyak orang, dan akhirnya mendapat senjata, hasilnya masih tidak dapat digunakan. Meljibi, tidak yakin. Kenapa? Tang Yibing rusak, saya benar-benar ingin keluar sekarang, pergi ke hutan Feng Yue untuk membunuh selama 2 atau 3 bulan pertama, naik ke tingkat tertentu dan kemudian kembali untuk menemukan tempat. Wanita Laosu, bahkan ingin menjadi pelacur teh hijau, jika dia pensiun, dia akan pensiun. Siapa yang mengizinkannya? Cerita bersambung di bawah ini. Patriark Tang, aku tahu ini agak sulit bagi orang kuat itu, tetapi demi Tuhan Zimen, pernikahan ini masih ditarik. Melihat Tang Haotian dalam diam, Tuan Yuda menghela nafas sedikit dan membujuk. Saya juga tahu bahwa keluarga Sangguan tidak melakukan hal ini dengan benar, yang melanggar perjanjian antara para tetua dari dua keluarga. Namun, masalah ini tidak menguntungkan bagi keluarga Tang. Tuhan Zimen mengatakan bahwa selama keluarga Tang bersedia untuk pensiun, Anda bisa memberikan sepotong King Yun dan kepada keluarga Tang. King Yun dan, satu langkah dari King Yun, aku mendengar bahwa Tang Yi tidak bisa berlatih, dan mendapatkan King Yun dan adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mungkin aku telah meyakinkan King Yun dan bahwa aku bisa memulai perjalanan kultivasi. Berkata, Tuan Yuda mengeluarkan botol hijau dan menaruhnya di atas meja. Oh. Mata Tang Haotian berkedip, tetapi dia tidak menyangka Ziyunmen bahkan menggunakan King Yun dan untuk membuat keluarga Tang mereka menerima pernikahan penyesalan. Jika bukan karena Tang Haotian melihat Tang Yi sudah memiliki kekuatan tadi malam, itu bukan sia-sia yang tidak bisa dipraktikkan. Mendengar kata-kata King Yun dan, dia akan langsung setuju untuk turun. Tapi sekarang, King Yun dan mendengar 3 kata ini, semua orang di keluarga Tang terkejut. King Yun dan adalah biang keladi dunia. Dewa ajaib yang menginjak King Yun menggambarkan King Yun dan ini. King Yun Pil, Anda hanya dapat mengambil satu bagian dalam hidup Anda. Ada kemungkinan tertentu bahwa orang-orang yang tidak dapat berlatih dapat memperoleh kembali semangat mereka dan kualifikasi ulang untuk berlatih. Ini juga akan memungkinkan mereka yang telah memulai jalur kultivasi untuk mempercepat kultivasi mereka dan mengambilnya. Jika Anda baik, di bawah level divisi perang, Anda juga dapat meningkatkan level sekitar 1 hingga 5 bintang tanpa efek samping. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib di bawah tingkat divisi perang. Ziyunmen bersedia menggunakan King Yun dan ini sebagai harga, menunjukkan betapa bertekadnya mereka untuk pensiun. Apakah Patriark Tang masih tidak puas? Tuan Yuda melihat bahwa Tang Haotian baru saja melirik King Yun dan di atas meja, dan kemudian menarik pandangannya, dia sepertinya tidak bergerak, dan sedikit terkejut. Apakah Anda mengesankan Tang Haotian? Apakah dia peduli jika orang lain menertawakan Tang Yi? Benua Paladin, yang kuat adalah yang paling penting, limbah yang tidak dapat diolah, sulit untuk bertahan hidup di Paladin. Ada Tang Haotian sekarang, tentu saja Tang Yi aman, tetapi bagaimana jika Tang Haotian meninggal? Bagaimana seharusnya Tang Yi bertahan hidup? Bagaimana cara menyampaikan silsilah? King Yun dan adalah sebuah kesempatan, mengapa Tang Haotian tidak mengambil kesempatan ini? Ini membuat Tuan Yuda sangat bingung. Dia berpikir bahwa pil awan hijau setidaknya akan memungkinkan Tang Haotian untuk bersantai 1 atau 2, dan itu akan menjadi kurang berat untuk keluar dari pernikahan, tetapi tampaknya pihak lain tidak peduli tentang hal ini sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah menggertakkan giginya, Tuan Yuda mengeluarkan pedang putih cerah dari kopernya dan berkata, pedang ini bernama Bai Sue. Tingkatannya lebih rendah. Jika Patriark Tang dapat menerima perceraian, maka pedang ini adalah keluarga Tang Anda. Iya. Apa? Senjata dengan peringkat lebih rendah. Pedang salju putih. Keluarga Sangguan kehilangan darah kali ini. Setelah melihat Tuan Yuda bahkan mengeluarkan King Yun dan, ia mengeluarkan senjata dari tanah sebagai syarat, dan semua orang di keluarga Tang menunjukkan ekspresi kaget.
Selain itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika saya mengeluarkan King Yundan. Itu senjata terestrial. Bahkan jika King Yundan bahkan lebih kuat, itu hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa berlatih, atau mereka yang berada di bawah divisi perang, dan penggunaannya jauh lebih sempit. Pedang level berbeda, yang bisa digunakan oleh siapa saja. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kekuatan pedang level itu. Seorang prajurit top, jika dia memegang pedang tingkat itu, bukan tidak mungkin untuk memenangkan orang kuat tingkat roh perang terakhir. Dapat dilihat betapa hebatnya pedang level meningkatkan kekuatan. Ada banyak perbaikan yang tersebar di benua Paladin, mereka bahkan tidak memiliki senjata yang layak, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan senjata besi dan tidak memiliki nilai, sebagian besar senjata keluarga adalah peringkat kuning, bahkan Tang Haotian menggunakan sebagian besar senjata. Itu hanya kelas atas dari skala kuning. Yang low end. Senjata terestrial hanyalah orang yang awalnya membawa pisau dapur pada meriam. Apakah ada kayu? Peningkatan kekuatan bukanlah bintang. Karena itu, ketika Tuan Yuda mengeluarkan pedang setingkat ini, para tetua dan murid keluarga Tang semuanya menunjukkan pandangan yang rindu, mata mereka terbakar, dan mereka tidak sabar untuk segera mengambil pedang dan memegangnya di tangan mereka. King Yundan, baik Suejian, dua hal ini, masing-masing adalah barang yang mengerikan. Jika para tetua dan keponakan dari keluarga Tang akan pensiun, bahkan jika mereka hanya diberikan kepada mereka, pernikahan akan segera pensiun, dan jika Anda mengambil sesuatu pergi tanpa memberi orang lain kesempatan untuk bertobat. Itu sangat disayangkan. Lagi pula, mereka bukan kepala keluarga Tang. Pernikahan ini tidak dilakukan oleh keponakan mereka, jadi mereka tidak bisa menjadi tuan, mereka tidak bisa mundur, mereka harus menjadi bapak bangsa dan ayah dari partai, Tang Haotian. Namun, Tang Haotian hanya meliriknya, dan kemudian memandang Tang Yi lagi. Sepertinya Bai Suejian adalah sama, dan Tang Haotian tidak menatap matanya. Patriark Tang. Situ King Feng, yang telah memegang dua harta secara berturut-turut dan tidak mengesankan satu sama lain, berkata, pernikahan ini, tetapi Master Gerbang Ungu kita akan mengundurkan diri. Saya pikir keluarga Tang Anda paling berkenalan. Poinnya, gerbang Ziyun kami bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi keluarga Tang Anda. Nada suaranya dingin dan ancamannya penuh ancaman. Oh, siapa kamu? Tang Haotian menoleh dan bertanya sedikit, matanya menyipit. Dari pihak lain, Tang Haotian bisa merasakan momentum yang kuat. Kekuatan lawan lebih kuat dari dia. Usia Situ King Feng terlihat mirip dengan Tang Yi, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan memang Ziyun Gate. Jika anak saya Tang Yi juga memiliki kekuatan ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat Tang Yi, dari awal hingga akhir, aku mendengar bahwa Tang Yi setelah perceraian tidak merespon sedikit kecuali untuk sedikit kejutan, ketenangan, dan temperamen, seperti yang diharapkan perubahan besar. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.